Kalau nabungnya kayak gini sih pasti semua orang juga mau. Nabung cuma recehan 2.000 perak dapatnya bisa sampai 30 juta. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali di Catatan Fafa. Teman-teman, mulai hari ini kalau punya recehan 2000-an jangan disia-siakan ya. Karena di video kali ini aku akan berbagi info tentang bagaimana cara menabung uang recehan Rp2.000 menjadi 30 juta. Sekarang aku mau siapin dulu tabelnya untuk membuat simulasi menabung dengan lembaran 2000-an. Ada pepatah yang mengatakan tidak ada yang besar kalau tidak ada yang kecil, betul kan? Nah, jadi untuk memulai sesuatu itu kita harus mulai dari yang kecil dulu. Yang penting punya niat, komitmen, dan sabar. Jadi aku itu kalau butuh sesuatu atau pengen sesuatu, kalau lagi megang uang maka aku akan beliin. Tapi kalau nggak punya uang, ya sabar. Itu aja kuncinya sabar. Artinya sabar bukan kita pasrah ya, tapi aku kumpulin uang yang ada, seperak dua perak, sampai memenuhi kebutuhan untuk harga barang tersebut, baru aku beliin. Jadi kuncinya sih sabar aja, pasti barang itu akan kita punya. Cuman bedanya apa? Kalau orang lain udah duluan make nih lagi booming-boomingnya, aku cuma baru bisa ngeliatin sampai ngelus dada. Tapi aku punya keyakinan, aku punya spirit bahwa aku juga bisa. Entar setelah 6 bulan kemudian, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, atau mungkin ada juga yang udah 5 tahun kemudian. Setelah barang itu nggak laku, setelah barang itu nggak booming lagi, baru aku punya. Ya disyukuri aja ya Mams. Alhamdulillah tabelnya udah jadi. Di sini aku buat 4 kolom. Kolom yang pertama itu nomor urut dari 1 sampai dengan 30. Di kolom yang kedua aku isi jumlah lembaran, misalnya 1 lembar, 2 lembar, dan seterusnya. Di kolom yang ketiga aku isi dengan jumlah nominal. Lembaran di sini artinya lembaran 2000-an ya, Mam. Jadi kalau 1 lembar ini artinya Rp2.000 yang kita tabung. Kalau nabungnya 2 lembar artinya Rp4.000 kita nabung. Kalau nabungnya 3 lembar 2000-an artinya kita nabung 6.000. Di kolom ketiga atau di kolom nominal ini untuk membantu menuliskan berapa rupiah yang kita tabung. Jadi kalau di kolom kedua itu kan misalnya ditulisnya 5 lembar, berapa sih 5 lembar ini? Nah, untuk memudahkan menghitungnya, di kolom nominal ini dituliskan 10.000. Misalnya di nomor urut 6 lembar artinya 12.000, terus sampai ke nomor urut 30. Kemudian pada kolom ketiga, kolom nominal ini kita jumlahkan dari nomor urut 1 sampai nomor urut 30. Maka kita akan mendapatkan angka sebesar Rp930.000. Artinya kalau kita nabung dari nomor urut 1 atau dari tanggal 1 sampai dengan 30 sesuai dengan tabel ini, maka kita akan mendapatkan angka sebesar 930.000. Ini bisa kita jadikan dua sistem ya. Yang sistem pertama, nomor urut 1 sampai 30 ini kita anggap sebagai tanggal. Jadi kita harus nabung tiap hari. Misalnya tanggal 1 kita nabung 1 lembar, tanggal 2 2 lembar, tanggal 3 3 lembar 2000-an. Terus begitu sampai dengan ke tanggal terakhir, tanggal 30 kita nabungnya sebanyak 30 lembar, artinya nabung Rp60.000. Sedangkan sistem kedua, nomor urut ini kita anggap aja sebagai nomor urut. Jadi tidak ada hubungannya dengan tanggal. Jadi bisa aja hari ini, hari Senin, tanggal 14 Maret, kita mulai menabung. Dan asiknya pada sistem kedua ini, kita nabungnya tidak usah tiap hari. Yang penting kita harus berurut dan menyelesaikan setiap paketnya sampai dengan 33 paket. Menurut aku sih sistem yang kedua ini lebih enjoy dan lebih happy ya. Karena ini aku menggunakan kertas kecil, kertas ukuran A6, jadi nomor urut 1 sampai 30 ini sampai dengan memerlukan 3 lembar. Tapi kalau teman-teman menggunakan kertas yang lebih besar mungkin bisa jadi 1 lembar. Nah, ini namanya satu paket ya, Mam. Ini namanya satu paket. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil tabungan sebesar 30 juta, maka kita harus membuat 33 paket seperti ini. Jangan lupa sebelum kita memulai menabung, kita siapkan dulu tempat wadah uangnya. Di sini aku menggunakan pouch plastik warna bening. Setiap pouch plastik ini kita kasih identitas angka 1, 2, dan seterusnya. Sampai dengan 33 sesuai dengan jumlah paketnya. Karena satu pouch plastik ini untuk mengumpulkan uang dalam satu paket.
Boleh menggunakan wadah lainnya juga ya, boleh menggunakan dus bekas, toples, dan lain-lain. Boleh juga kalau tidak dipisahkan per paket, misalnya langsung aja disatuin ke toples besar, boleh aja. Yang penting nabungnya aja sesuai dengan tabel. Nah, sekarang aku akan contohin ya. Sekarang ini misalnya aku akan nabung yang pertama 1 lembar, berarti 2.000. Kemudian kita ambil pouch yang pertama untuk paket 1, aku masukkan ke pouch paket 1. Kemudian besoknya, misalnya tanggal 2, aku nabung 2 lembar 2.000-an, aku masukin lagi ke pouch 1. Besoknya lagi tanggal 3, aku nabung 3 lembar, masukin lagi ke pouch 1. Kemudian besoknya lagi tanggal 4 atau nomor urut yang keempat, kita nabung 4 lembar, maka akan kita masukkan lagi ke dalam pouch paket 1. Jika suatu hari kita tidak punya lembaran 2.000-an, kebetulan di hari kelima, harusnya kita kan nabung 5 lembar, sama dengan 10.000. Nah, boleh kok kita menggunakan uang 10.000-an aja. Demikian juga jika pada tabungan hari ke-10 harusnya 10 lembar atau 20.000 nggak punya receh, kita boleh kok masukin uang 20.000. Paling repot nabung pada saat hari ke-30 karena kita harus menyediakan 30 lembar 2.000-an. Sama dengan 60.000, tapi jangan khawatir Mam, kita pakai uang seadanya aja. Jadi masukin aja langsung sebanyak Rp60.000 pakai pecahan apapun juga jadi. Jangan lupa setiap kita sudah selesai nabung dikasih tanda ya Mam, pakai stabilo atau pakai apa aja. Boleh di kolom 1, kolom 2, atau kolom 3. Ini aku nandanya di kolom 3. Jika kita sudah menabung dari nomor urut 1 sampai 30, semua udah dikasih tanda, artinya kita sudah selesai satu paket. Yeay! Artinya kita sudah menabung sejumlah Rp930.000. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya si kertas lembaran ini kita lipat saja, kita masukkan ke dalam pouch plastik bersama uang yang Rp930.000. Maka selesailah paket 1. Nah, selanjutnya si pouch plastik ini kita simpan di tempat yang aman. Sekarang kita lanjut ke paket kedua, kita siapin lagi kertas yang kosong, kemudian kita buat tabel seperti paket 1. Kita juga siapkan dompet plastik, jangan lupa dikasih stiker dengan nomor urut 2. Kemudian kita mulai nabung lagi seperti paket 1 tadi ya, mulai dari selembar, 2 lembar, sampai dengan 30 lembar. Kemudian jika sudah selesai, kita lipat juga lembarannya, kita masukkan ke dalam dompet paket kedua. Maka paket kedua sudah selesai, artinya kita udah nabung lagi Rp930.000. Demikian seterusnya sampai 33 paket selesai. Nah, untuk memudahkan pengontrolan kita sudah nyampe berapa paket sih? Aku buatin lagi tabel. Tabelnya sederhana aja, ini aku buat terdiri dari 2 kolom. Di kolom yang pertama ini aku tuliskan paket 1, paket 2, paket 3, terus sampai ke paket 33. Di kolom yang kedua aku kosongin aja. Tapi nanti jika kita sudah selesai menyelesaikan satu paket, maka kita boleh menuliskan angka di sini Rp930.000. Artinya jika kita sudah menyelesaikan satu paket, berarti kita sudah menabung sebesar Rp930.000. Kemudian misalnya kita sudah menyelesaikan paket kedua, nah maka kita tulis lagi di kolom kedua, baris kedua, angka sejumlah Rp930.000. Artinya kita sudah menyelesaikan 2 paket, masing-masing Rp930.000. Demikian seterusnya sampai paket 33 selesai. Yeay! Kalau paket 33 berarti kita isinya yang paling bawah, yang terakhir kita tulis angka Rp930.000. Alhamdulillah semua paket sudah selesai. Sekarang kita hitung berapa dapatnya jika kita sudah menyelesaikan 33 paket. Satu paket sama dengan Rp930.000. Berarti 33 paket adalah 33 dikali Rp930.000. Maka kita akan mendapatkan angka sebesar Rp30.690.000. Atau kita bulatkan menjadi 30 juta. Nah teman-teman, itulah cara aku menabung recehan dengan lembaran 2000-an menjadi 30 juta. Semoga menginspirasi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.